Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali bersama saya dalam kuliah Manajemen Sumber Daya Manusia. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang evaluasi jabatan dan kompensasi. Langsung saja kita masuk ke materinya. Yang pertama adalah evaluasi jabatan. Evaluasi jabatan atau job evaluation adalah sebuah analisa untuk membuat estimasi nilai atau pembobotan dari sebuah pekerjaan, tugas-tugas dikonversi ke nilai atau poin. Menurut Marwan Shah tahun 2010, evaluasi jabatan adalah sebuah proses yang menentukan nilai relatif sebuah jabatan dalam hubungannya dengan jabatan lain. Evaluasi jabatan bertujuan untuk menciptakan konsistensi atau keadilan internal dan konsistensi eksternal dalam pemberian kompensasi atau balas jasa. Sasaran utamanya adalah kepuasan pekerja dan atasan terhadap imbalan yang dibayarkan. Peran evaluasi jabatan adalah yang pertama sebagai alat yang efektif untuk menentukan hubungan internal dari berbagai jabatan, struktural gaji atau upah. Alat untuk menentukan kebijakan pembayaran imbalan. Sebagai alat untuk menentukan standar nilai jabatan sehingga dapat dijadikan dasar dan rencana pemberian insentif. Yang keempat adalah sebagai alat bantu pengawasan terhadap biaya gaji dan upah. Selanjutnya, sebagai dasar untuk menghubungkan skala pembayaran perusahaan dengan skala pembayaran perusahaan lain. Yang terakhir, dasar yang adil bagi kenaikan jabatan atau promosi jabatan. Kita masuk ke persyaratan evaluasi jabatan. Yang pertama adalah memberikan ukuran yang konsisten tentang nilai jabatan yang dapat secara mudah dipahami oleh semua pihak yang berkepentingan. Yang kedua, melibatkan para manajer sejak awal proses sampai administrasi dan revisi-revisi selanjutnya. Selanjutnya, melindungi para karyawan atau pegawai dari favoritisme, bias, dan ketidakadilan pembayaran internal. Yang keempat, mengukur jabatan bukan kinerja karyawan yang melaksanakan pekerjaan. Yang terakhir adalah dapat diterapkan untuk kelompok jabatan yang luas di dalam kelompok-kelompok fungsional. Untuk langkah-langkah evaluasi jabatan adalah yang pertama analisa jabatan, yaitu dengan cara mengumpulkan informasi tentang jabatan, bisa dengan kuesioner, wawancara langsung ataupun pengamatan. Dan kemudian menyusun informasi tersebut menjadi uraian jabatan dan spesifikasi jabatan. Selanjutnya, menetapkan nilai relatif dari masing-masing jabatan dengan cara mempelajari uraian jabatan dan spesifikasi jabatan tersebut. Untuk metode evaluasi jabatan yang pertama adalah metode non-kuantitatif. Metode penentuan yang selanjutnya adalah penentuan peringkat atau bisa disebut dengan ranking method. Yang pertama, metode yang paling sederhana. Hanya cocok untuk diterapkan pada perusahaan kecil dengan jumlah jabatan yang sedikit. Penilaian terhadap jabatan dilakukan oleh suatu tim penilai yang khusus dibentuk. Dasar yang dipakai adalah hasil analisis jabatan, yaitu uraian jabatan dan spesifikasi jabatan. Bila hasil analisa jabatan tidak ada, tim penilai menentukan peringkat berdasarkan interpretasi mereka terhadap kondisi dari masing-masing pekerjaan atau tingkat kesulitan dan volume pekerjaan, besarnya tanggung jawab yang harus dipikul, pengawasan yang dilakukan atau yang diterima, latihan dan pengalaman yang dibutuhkan serta kondisi kerja. Yang kedua, metode klasifikasi atau bisa disebut dengan grade method atau classification method. Yang pertama, menempatkan jabatan-jabatan pada grade atau kategori tertentu yang telah dibuat sebelumnya ataupun yang sudah menjadi standar kemudian dibandingkan apakah sudah sesuai atau tidak. Dan proses terus dilakukan sampai betul-betul sesuai.
Untuk metode ini lebih mudah dari metode ranking, namun kemungkinan ada kesulitan jika menemukan jabatan yang di luar kategori atau standar atau terpaksa menghilangkan jabatan karena tidak ada kategorinya. Selanjutnya, tahapan yang dilakukan tim penilai adalah menetapkan beberapa kelas atau tingkat jabatan. Yang kedua, tim merumuskan dari masing-masing kelas atau tingkat jabatan tersebut secara lengkap. Tim memasukkan setiap jabatan yang ada pada kelas yang sesuai. Kelebihan metode klasifikasi adalah, yang pertama tentu sederhana dan mudah, cepat dan murah. Kelemahannya adalah, sulit untuk menetapkan kelas atau tingkatan tersebut, bersifat subjektif atau tergantung penilai. Sulit untuk, dilakukan pada organisasi besar karena dengan jumlah jabatan yang terlalu banyak. Yang kedua adalah metode kuantitatif. Yang pertama kita menggunakan metode perbandingan faktor atau factor comparison method. Metode ini membandingkan faktor-faktor suatu jabatan yang biasanya dikompensasi. Jumlah faktor yang dibandingkan tidaklah banyak, biasanya 4 atau 5 faktor. Sebagai contoh adalah kemampuan, effort atau fisik dan mental, tanggung jawab, dan kondisi pekerjaan. Selanjutnya kita harus mampu mempunyai data apa saja yang dapat dikompensasi serta harus mempunyai rentang antara batas bawah yang terendah dan batas atas atau yang tertinggi. Semakin tinggi nilai kompensasinya, semakin tinggi bobot nilai jabatan itu. Yang kedua, metode sistem angka atau point system method. Metode ini memberikan poin tertentu kepada faktor-faktor suatu jabatan seperti kemampuan, effort, tanggung jawab, dan kondisi pekerjaan, yang kemudian seluruh hasil penilaian pada setiap faktor dijumlahkan sehingga didapat jumlah total poin tertentu. Semakin tinggi jumlah poinnya, semakin tinggi juga nilai jabatannya. Saat ini metode yang sering bahkan banyak digunakan adalah dengan metode poin atau metode poin. Beberapa persyaratan yang harus dipenuhi dalam memilih metode evaluasi jabatan adalah yang pertama, dapat dan mudah dimengerti oleh orang lain. Dapat diterima oleh setiap orang, dapat meminimalkan faktor bias, terutama subjektivitas. Dapat diaplikasikan untuk semua jenis jabatan atau berlaku umum. Meminimalkan terjadinya debat kusir antara para evaluator. Kita masuk ke materi kompensasi. Kompensasi adalah keseluruhan dari semua hadiah yang diberikan kepada karyawan atau pegawai sebagai imbalan atas jasa mereka. Ini menurut Mondi dan Noe tahun 2005. Kompensasi adalah semua pendapatan yang berbentuk uang, barang langsung ataupun tidak langsung yang diterima karyawan atau pegawai sebagai imbalan atas jasa yang diterima karyawan atau pegawai sebagai imbalan atas jasa yang diberikan kepada perusahaan. Menurut Aritonang tahun 2005. Untuk fungsi kompensasi sendiri adalah yang pertama, penggunaan SDM secara lebih efisien dan lebih efektif. Semakin banyak pegawai yang diberi kompensasi yang tinggi, berarti semakin banyak karyawannya yang berprestasi tinggi. Banyaknya karyawan yang berprestasi tinggi akan mengurangi pengeluaran biaya untuk kerja-kerja yang tidak perlu atau yang diakibatkan oleh kurang efisien dan efektivitasnya kerja. Yang kedua adalah mendorong stabilitas dan pertumbuhan ekonomi. Sistem pemberian kompensasi yang baik secara langsung dapat membantu stabilitas organisasi dan secara tidak langsung ikut andil dalam mendorong stabilitas dan pertumbuhan ekonomi. Sebaliknya, pemberian kompensasi yang kurang baik dapat menyebabkan gejolak di kalangan karyawan atau pegawai akibat ketidakpuasan. Selanjutnya kita masuk ke tujuan kompensasi. Secara umum, tujuan pengelolaan kompensasi adalah membantu organisasi mencapai keberhasilan strategis dan menjamin hak internal dan eksternal secara adil. Untuk keadilan internal, orang yang mampu dalam organisasi diberikan kompensasi yang lebih tinggi dan sebaliknya. Untuk keadilan eksternal, menjamin bahwa pekerjaan diberi imbalan yang wajar sebanding dengan pekerjaan serupa di pasar kerja.
Tujuan-tujuan lain dari sistem kompensasi adalah menghargai kinerja, menjamin keadilan, mempertahankan karyawan atau pegawai, memperoleh pegawai dan karyawan yang bermutu, mengendalikan biaya dan memenuhi peraturan. Kita masuk ke tahapan kompensasi. Yang pertama adalah mengidentifikasi dan melakukan studi atas jabatan atau melakukan studi atas jabatan atau melakukan analisis jabatan. Yang kedua, mengevaluasi setiap jabatan dengan menggunakan informasi analisis jabatan untuk menjamin terwujudnya keadilan interval berdasarkan nilai relatif dari setiap jabatan. Yang ketiga, melakukan survei gaji dan upah untuk menentukan keadilan eksternal berdasarkan tingkat gaji dan upah dalam pasar tenaga kerja. Yang keempat, menentukan harga tiap jabatan untuk menetapkan tingkat pembayaran berdasarkan keadilan internal dan keadilan eksternal. Jenis-jenis kompensasi adalah yang pertama kompensasi langsung, yaitu berupa gaji dan upah pokok. Dengan sistem prestasi, dengan beberapa sistem. Yang pertama adalah sistem prestasi, yaitu sedikit banyaknya upah tersebut tergantung pada sedikit banyaknya hasil yang dicapai karyawan dalam waktu tertentu. Yang kedua adalah sistem waktu. Besarnya kompensasi dihitung berdasarkan standar waktu seperti jam, hari, minggu, atau bulan. Kelemahan dari sistem waktu adalah mengakibatkan mengendurnya semangat karyawan yang produktivitasnya tinggi atau di atas rata-rata. Tidak membedakan usia, pengalaman, dan kemampuan karyawan. Membutuhkan pengawasan yang ketat agar karyawan sungguh-sungguh bekerja. Yang kedua adalah kompensasi kelebihan sistem waktu adalah dapat mencegah hal-hal yang kurang diinginkan seperti pilih kasih, diskriminasi, maupun kompetisi yang kurang sehat. Menjamin kepastian penerimaan upah secara periodik. Yang ketiga, tidak memandang rendah karyawan yang cukup lanjut usia. Selanjutnya kita membahas tentang sistem kontrak atau borongan. Besarnya upah didasarkan atas kualitas, dan lamanya penyelesaian pekerjaan yang sesuai dengan kontrak perjanjian. Di dalam kontrak yang dicantumkan ketentuan mengenai konsekuensi bila pekerjaan yang dihasilkan tidak sesuai dengan perjanjian. Sistem ini biasanya digunakan untuk jenis pekerjaan yang dianggap merugikan bila dikerjakan oleh karyawan tetap atau jenis pekerjaan yang tidak mampu dikerjakan oleh karyawan tetap. Intensif dan bagi hasil. Intensif dan bagi hasil dapat digunakan sebagai alat untuk memotivasi para karyawan guna mewujudkan tujuan organisasi karena keduanya adalah pendekatan kompensasi yang memberikan imbalan atas hasil kerja tertentu. Sistem insentif menghubungkan kompensasi dengan kinerja karena yang diberi imbalan adalah kinerja bukan senioritas atau jumlah jam kerja. Bentuk-bentuk insentif adalah piecework atau upah potong. Sistem insentif yang memberi imbalan bagi pekerja atas setiap unit keluaran yang dihasilkan. Yang kedua, production bonus, insentif yang dibayarkan kepada pekerja yang melebihi sasaran keluaran atau output yang ditetapkan. Yang atau yang ketiga, insentif commission, insentif yang dalam bentuk komisi diberikan atas jumlah unit yang terjual. Selanjutnya, maturity curve. Bentuk insentif ini kurva kematangan diberikan untuk mengakomodasikan para pekerja yang memiliki kinerja tinggi dilihat dari aspek produktivitas atau pekerja yang telah berpengalaman atau senior. Selanjutnya adalah merit rise, kenaikan gaji atau upah yang diberikan sesudah penilaian kinerja. Yang selanjutnya adalah non-monetary incentive. Insentif biasanya berarti uang, tetapi insentif bagi kinerja bisa juga diberikan dalam bentuk lain. Dan selanjutnya, executive incentive. Bentuk-bentuk insentif bagi eksekutif adalah lain bonus tunai. Antara lain bonus tunai, stock option, atau hak yang memberikan saham perusahaan dengan harga tertentu di masa yang akan datang dalam periode waktu yang ditentukan. Bentuk-bentuk bagi hasil adalah employee ownership atau employee stock owner plan atau disingkat dengan ESOP.
Dalam program ini, pekerja diberi kesempatan untuk ikut memiliki saham perusahaan. Yang selanjutnya, production sharing plan. Rencana bagi hasil kemungkinan memungkinkan kelompok pekerja dalam menerima bonus karena berhasil melampaui tingkat keluaran yang sudah ditetapkan. Untuk selanjutnya, profit sharing plan. Dalam program ini, perusahaan membagi keuntungan yang diperoleh kepada karyawan. Selanjutnya, cost reduction plan. Di bawah rencana kini para pekerja mendapatkan bonus jika mereka berhasil menekan atau menghemat biaya. Kompensasi tidak langsung. Kita masuk ke kompensasi yang tidak langsung ya. Yang diwajibkan undang-undang atau peraturan. Yang pertama jaminan sosial, misalnya jam sostek, jaminan sosial tenaga kerja. Kalau yang sekarang yang kita tahu adalah BPJS Ketenagakerjaan yang meliputi jaminan kecelakaan kerja, jaminan hari tua, dan jaminan kematian. Jaminan jasa ketika tidak bekerja, misalnya uang pesangon atau gaji ketika karyawan dirumahkan. Yang ketiga, kompensasi bagi pekerja, misalnya program asuransi kesehatan atau asuransi kecelakaan kerja. Selanjutnya, yang diberikan secara sukarela, yaitu berupa pembayaran untuk waktu tidak bekerja, atau disebut dengan payment for time not work. Seperti waktu istirahat, cuti tahunan, cuti sakit, cuti keperluan penting, dan hari libur. Ini juga termasuk juga cuti melahirkan bagi ibu-ibu yang mau melahirkan. Selanjutnya, kesejahteraan karyawan atau employee welfare, seperti biaya pengobatan dan perawatan kesehatan. Pelayanan yang selanjutnya adalah pelayanan karyawan atau employee service, seperti koperasi, tempat ibadah, program olahraga dan rekreasi, area parkir, diskon untuk produk perusahaan, beasiswa untuk pendidikan, dan sebagainya. Selanjutnya adalah premi atau premium pay, seperti uang tambahan untuk karyawan yang pekerjaannya berisiko tinggi dan karyawan yang bekerja pada shift malam. Faktor-faktor yang mempengaruhi kebijaksanaan kompensasi adalah yang pertama faktor internal. Jadi yang faktor internal adalah kemampuan perusahaan untuk membayar. Untuk selanjutnya, eksistensi dari serikat pekerja, karakteristik pekerja, dan karakteristik pekerjaan. Untuk faktor eksternal, keadaan pasar tenaga kerja, biaya hidup, dan peraturan pemerintah. Baiklah, sekian pemaparan tentang evaluasi jabatan dan kompensasi. Mudah-mudahan dapat diterima dengan baik. Semoga ilmu ini bermanfaat. Saya sudahi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.